Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irhamna ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa akramul akramin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa innahu laminal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, saya sebagai khatib secara syar'i mempunyai kewajiban menyampaikan wasiat takwa agar supaya kita semua takwa kita semakin hari semakin meningkat. Ittaqu haqqa tuqatih. Saudara-saudara, khutbah saya ini berjudul menuju masyarakat utama. Ini saya terjemahan dari ayat khairu ummah. Kalau kita biasanya hari-hari mengatakan yang Islam yang sebenar-benarnya, itu menurut saya terjemahan ayat ini ialah khairu ummah. Ada dua ayat yang saya gunakan dalam khutbah ini, yaitu surah Ali Imran ayat 104 dan ayat 110 dari surah Ali Imran, yakni wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau hadisnya saya cenderung pakai hadis kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayatih. Kemudian pendapat-pendapat yang saya angkat, yang pertama ialah pendapat dari Ibnu Khaldun sebagai sosiolog muslim yang pertama, Ibnu Khaldun. Karena Ibnu Khaldun ini menurut sejarahnya dia mengikuti masa-masa keruntuhan Islam. Jadi dia ditulis ke Maroko ke Mesir, dan akhirnya setiap bergabung dalam satu kelompok akhirnya masuk penjara. Jadi di Maroko masuk penjara, di Tunis masuk penjara, yang terakhir di Mesir pun masuk penjara. Nah, atas dasar itulah lalu mempunyai pikiran tentang sosiologi itu, bahwa membangun satu masyarakat itu harus dirancang benar-benar dan matang. Jadi kalau bahasa sekarang, membangun satu bangsa itu menurut falsafah manajemen itu perencanaan harus matang, pengorganisasian harus matang, pelaksanaannya harus matang, harus ada kontrol. Nah, ini biasanya satu negara kalau sudah sampai pada kontrol itu masalah, karena saya harus mengawasi, malah harus diawasi. Nah, ini yang payahnya di sini. Kemudian pola pikir itu lalu dikuatkan. Jadi membangun satu bangsa harus menggunakan teknologi yang matang, yang sempurna. Tetapi kehadiran Allah diperlukan
Ini pendapat dari Ibnu Khaldun itu. Sehingga lalu ada ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna abwaaba barakati min sama'i wal ard. Ini artinya dalam membangun bangsa kehadiran Tuhan itu wajib ada. Sementara pemikir-pemikir lain nggak perlu lah gitu ya. Yang penting sekarang sudah zamannya industri ya, dari 5.0 ke dari 4 lalu ke 5 lalu ke generasi Z. Lalu yang penting adalah bagaimana digitalisasi, ini yang besar-besarkan. Tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang bagaimanapun hebatnya kita perlu kehadiran Tuhan. Ini kayaknya jarang digunakan. Pada awal kemerdekaan, karena umur saya ini sudah lanjut, itu yang namanya baldatun thayyibatun warabun ghafur itu tiap orang pidato mesti ke sana. Di sana, meskipun salah-salah. Karena dia tidak ngerti nahwu, mestinya baldatun thayyibatun warabun ghafur, kalau itu baldatun thayyibun ya enggak apa-apa. Yang penting kata saya sudah disebut itu sudah bagus, gitu dulu. Nah sekarang itu kan nggak pernah disebut-sebut lagi. Kemudian setelah kematangan kemampuan kita membangun bangsa adalah harus dengan sungguh-sungguh, yakni adanya apa tadi, perencanaan yang matang, lalu kehadiran Tuhan selalu sangat-sangat diharapkan. Ya, seperti ini dijelaskan. Bagaimanapun hebatnya kita berjuang, tanpa kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu adalah nonsense. Seperti kita sekarang ini kan, yang namanya bencana itu terus-menerus setiap saat dan bermacam-macam. Itu seharusnya dipahami bahwa itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi tokoh yang lebih muda lagi, itu Ismail Al-Faruqi. Saya selalu membaca bukunya, itu yang ditulis oleh Ismail Al-Faruqi, lalu didukung oleh istrinya. Istrinya seorang mu'alaf, tapi kebetulan menjadi intelektual kita, yang bukunya namanya The Cultural Atlas of Islam. Ini telah memberikan dasar-dasar bahwa kita membangun itu dengan pengembangan pemikiran Islam. Hal demikian hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Saya kira Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah ini mampu untuk melaksanakannya nasihat ataupun teori dari Ismail Al-Faruqi itu. Pendekatan yang dipakainya ialah pendekatan yang selalu mengarah kepada idealisasi. Karena kalau ideal itu tentu lebih lama dan lebih mantap dibanding dengan pragmatisme. Al-Faruqi percaya bahwa Islam adalah solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Jadi Islam adalah menjadi solusi, bukan sekarang sebaliknya. Islam itu menjadi masalah, pesantren bermasalah, ini bermasalah, sampai yang kecil memelihara jenggot aja dimasalahkan. Saya pelihara jenggot itu baru sekarang, dulu lagi masih aktif jadi pejabat nggak boleh Pak, dimasalahkan. Jadi sekali tempo saya ke Bandung, jenggot saya dicukur, saya ya apa boleh buat demi jabatan kan gitu. Padahal Rasulullah sudah mengatakan khaliful musyrikin, kamu harus beda dengan orang musyrik. Karena orang musyrik Majusi itu selalu tidak pakai jenggot tapi pakai kumis. Nah, kita Muslim kata Nabi harus beda dengan musyrik itu, yakni cara memelihara jenggot. Saudara-saudara, kita ini juga seharusnya menjadi solusi, tapi sekarang dipermasalahkan ya. Termasuk yang terakhir ini yang berat kita anggap itu adalah masalah zaitun itu.
Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, menurut Ismail Al-Faruqi, ini kita hendaknya harus berani mereformasi, kalau perlu revolusi pola pikir Muslim ini. Harus berani. Apa yang sudah kita yakini selama ini, asal tentu ada koridor yang tidak bisa kita langgar. Itu menurut Ismail Al-Faruqi harus. Ya, satu contoh lah, misalnya pemikiran kita Muhammadiyah tidak ikut campur politik misalnya. Apakah pemikiran itu masih relevan sekarang ini? Karena kita ketahui bersama, politik adalah segala-galanya. Hukum saja masih diatur dengan undang-undang, tapi kalau sudah politik, hukum pun diatur oleh politik. Sehingga politik adalah, katakanlah, rajanya ini. Nah, ini yang kasihan, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang akan aktif di politik ini kan cari kemana-mana ya, ada yang ke A, ada yang ke B, ada yang ke C. Kasihan juga. Seperti saya dulu ikut partai A, lalu ikut partai B, karena Muhammadiyah tidak memberi tempat, tidak ada perhatian. Padahal itu kan karena di rumah orang kan bagaimanapun juga kita kan menderita juga. Nah, saya kira pemikiran itu masih perlu dipikirkan lagi. Ya memang dulu barangkali tepat. Nah, sekarang barangkali tidak tepat lagi mungkin. Ini saya kira Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah perlu memikirkan masalah pola pikir seperti yang diharapkan oleh Ismail Al-Faruqi itu. Oleh karena itu, lalu perhatian saya sekarang ialah bahwa negara itu dibangun atas 4 dasar. Yang pertama SDA, sumber daya alam. Yang kedua SDM, sumber daya manusia. Yang ketiga ialah permodalan. Yang keempat tenaga ahli. Nah, sekarang ini bulan Juli, Agustus, September ini kita adalah bicara masalah SDM. Nah, sekarang karena menuju khairul ummah itu harus dipersiapkan dengan SDM yang kuat. Tentu lalu pikiran kita bersama sekarang ini satu pihak harus memilih yang tepat, tokoh-tokoh yang bikin bangsa ini. Dari segi lain, partai politik menawarkan tokoh-tokohnya yang hebat, lalu kita diwajibkan memilih, karena merekalah yang akan mengendalikan negara ini pada masa-masa yang akan datang, paling tidak 5 tahun lagi. Jangan sampailah yang terpilih itu justru yang membahayakan umat ini. Lalu barangkali kita semua sudah ada semacam kesepakatan. Yang pertama, memang tokoh itu harus cerdas. Tokoh itu harus pandai. Cerdas dengan pandai agak lain itu. Nah, tokoh itu harus berani. Walam yakhsha illallah. Nah, contoh itu harus mempunyai pemikiran untuk umat yang kita sebut dengan istilah kesolehan sosial dan lain-lainnya. Nah, ini semua saya kira perhatian kita semua menghadapi tahun politik pada masa sekarang ini. Ya, karena itu tadi SDA kita sudah jelas bahwa alam kita subur makmur yang terkenal. Meskipun ada seorang Belanda yang mau pulang ke negerinya, dia ngomong sinis, katanya, adakah Anda tahu negara yang sumber daya alamnya hebat tapi rakyatnya miskin? Dengan sinis dia sambil menusuk kapal mengatakan, Indonesia lah. Indonesia ini negara yang SDA-nya cukup tapi miskin. Kemudian yang kedua, sumber daya manusianya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Lalu sumber daya manusia harus yang mempunyai teknologi, ilmu pengetahuan.
Nah kalau permodalan saya kira itu politik nanti yang mengatur. Politik yang akan mengatur bagaimana tentang permodalan ini. Jadi oleh karena itu saudara-saudara sekalian, menghadapi tahun politik ini kita memang harus hati-hati. Kalau yang mencari partai politik yang tempat kita mengabdi, hati-hatilah. Jangan musuh kita pilih, jangan sampai seperti itu. Pilihlah yang sebaik-baiknya, insya Allah. Karena kita semua saya kira sepakat untuk menuju satu masyarakat, satu bangsa khairul ummah, yakni bangsa yang utama, atau kata kita menuju pada masyarakat yang sebenar-benarnya muslim, insya Allah. Saya kira ini beberapa hal yang saya sampaikan. Kita bicara politik, memang orang lain mengatakan di masjid tidak boleh bicara politik. Itu sudah politik. Itu sudah politik. Ya, dulu ya saya sudah berkali-kali di mana-mana lah bicara itu. Dulu kita katakan di masjid jangan bicara politik. Itu sudah namanya politik. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irhaman liman jagada fihi wa kafar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du fa ya ibadallah ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat wa ya rafi'ad darajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.